Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, penulis yang cakep dan ganteng. Penulis yang tidak sombong dan suka menabung. Ya, kali ini saya akan mengajarkan kalian semua bagaimana caranya untuk bisa menguasai database MySQL dengan mudah. Tetapi pada artikel ini Anda akan kami ajarkan menggunakan database MySQL menggunakan perintah-perintah ya. Jadi menggunakan fasilitas di command prompt ya. Jadi database MySQL dapat kita pelajari atau dapat kita akses, dapat kita pakai dengan menggunakan perintah-perintah dasar di dalam DOS prompt atau command prompt ya. Nah, mungkin pada video sebelumnya atau jika Anda sudah pernah melihat video saya, Anda bisa menggunakan PHP admin dalam mengakses database MySQL. Cukup mudah ya memang ya. Tetapi mungkin sebagian dari Anda para mahasiswa ataupun mungkin pemula pasti di dalam kampus mesti ada pelajaran untuk mengakses database lewat perintah dasar ya atau perintah-perintah SQL ya. Nah, di sini di dalam video ini mungkin sekitar 30 menit ke depan Anda bersama saya akan bersama-sama belajar menguasai database MySQL dengan mudah dengan menggunakan perintah-perintah dasar itu ya. Nah, saya pada laptop saya ini saya sudah menginstal SAMPP server ya. Jadi Anda dapat menggunakan SAMPP server seperti kami, seperti saya, atau mungkin Anda dapat menggunakan server yang sudah Anda miliki, misalnya Apache 2 Triad, Apache PHP Triad, atau mungkin OnePP server ya. Ya, mungkin itu ya. Silahkan, Anda bebas ya. Hari ini adalah 13 September 2015, direkam dari sebuah rumah di Way Jepara, Lampung Timur, sambil mendengarkan suara-suara burung-burung perkutut dan juga burung-burung puter peliharaan kami di peternakan Bonafit Bird Farm di Lampung. Anda bisa belajar bersama saya. Siapa saya ya? Ingin tahu ya? Oke. Nah, ini adalah nama saya ya, Bonafit Nugroho. Ya, saya adalah pengelola dari Bonafit Komputer, buku skripsi dan skripvb.com. Silahkan jika Anda berminat untuk membeli karya-karya kami di alamat ini. Baik. Terus ya, kita lanjutkan ya. Oke, saya kembalikan lagi ke judulnya. Nah, sekarang ini saya sudah menginstal SAMPP ya. Jadi SAMPP pada saat diinstal nanti dia akan muncul ikon di sini. Ya. Nah, akan muncul ikon di sini. Nah, sedangkan pada penginstalan biasanya kalau menginstalnya diarahkan ke C, maka posisi SAMPP ada di sini. Di C ya, ini di C, kemudian SAMPP. Nah, ini ya, posisi database MySQL ada di sini. Ini posisi database MySQL. Ya. Nah, sedangkan di sini ada ini ada MySQL client-nya ya, software MySQL-nya di sini, di bin sini. Sambil mendengarkan suara-suara alami di perkampungan. Nah, ini kemudian kalau Anda ingin mengakses database MySQL ini lewat command, jadi maka Anda yang harus diakses adalah yaitu command prompt ya, command prompt. Caranya, nah sebelumnya Anda harus menjalankan MySQL dulu ya, MySQL-nya harus dijalankan dulu. Jadi dari SAMPP control panel ini dijalankan ini, diklik start ya, start sini. Nah, maaf, Apache-nya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ini MySQL-nya di start. Ya, ini udah berjalan ya. Kemudian kita keluarkan, ini quit ya, ini MySQL dijalankan udah, terus kita keluarkan di sini. Nah,
Kemudian setelah MySQL sudah running ya, modul MySQL-nya sudah running atau MySQL servernya sudah running, maka kita bisa langsung mengakses command prompt ya. Command prompt itu bisa diakses lewat sini, all program, kemudian aksesoris, kemudian nah ini command prompt. Nah, di sini ya. Atau dari sini diketik saja cmd. Nah, di sini saya menggunakan tuh ya, lebih besar tampilannya. Di sini saya menggunakan Windows 7 ya. Jadi laptop saya terinstall Windows 7. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengakses MySQL ya? Nah, di sini adalah lokasi folder database MySQL. Ini ya. Jadi di sini ada di C, SAM, MySQL, kemudian bin. Ya. Oke. SAM, MySQL, bin. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengakses di sini ya, maka alamat caranya adalah kita mundur dulu ya. Yang ini cd. Anda dalam mengetikkan perintah ini menggunakan huruf besar dan kecil sama saja ya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu cd backslash kemudian enter, maka dia akan kembali ke C ya. Ke C seperti ini. Nah, sekarang kalau kita ingin masuk ke dalam folder sampp, maka perintahnya adalah cd sampp gini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ingin masuk ke folder MySQL, maka perintahnya cd MySQL. Nah, tuh kan sama ya. Saya menggunakan perintah cd. Nah, tapi nama foldernya kalau bisa sama persis ya di dalam Windows-nya ya. cd MySQL. Ini nah, seperti itu. Kemudian kalau ingin masuk ke folder bin, maka cd bin. Seperti itu ya. Nah, sekarang posisinya adalah sudah di dalam folder bin ya. Nih, di folder bin. Ya, di folder bin. Saya besarin ya ini. Nah, sekarang untuk menjalankan MySQL Client, jadi MySQL Client itu tool yang bisa kita jalankan untuk mengakses database MySQL. Itu caranya seperti ini. MySQL -u. -u itu artinya kita menggunakan password ya. Passwordnya pakai root saja. Kemudian -p. Berarti kita menggunakan password. U adalah usernya yang kita pakai root, kemudian P-nya adalah password. Kita akan menggunakan password ya. Kemudian di enter. Nah, nanti saat ada ini perintah enter password, maka jika Anda menginstal sampp dengan menggunakan password, maka Anda bisa memasukkan passwordnya di sini ya. Tetapi jika tidak, saya besarin ya, ini saya besarkan. Tetapi jika tidak, maka enter password ini bisa dikosongkan ya, bisa kita abaikan ya. Langsung saja bisa nih ditekan enter ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti kita sekarang sudah berjalan di dalam database MySQL server nih ya. Nih ya, artinya MySQL prompt-nya ini namanya MySQL prompt ya. Berarti sekarang kita sudah berada di dalam MySQL server. Nah, bagaimana kalau mau keluar? Nah, keluarnya itu bisa dengan quit. Nah, ini sekarang sudah kita keluar lagi ke dalam prompt C ya. Bagaimana kalau mau masuk lagi? Nah, berarti MySQL -u root -p. Enter ya. Nah, ini kemudian saya enter lagi. Nah, sekarang saya sudah masuk lagi. Ini saya gulung ya. Nah, sudah masuk lagi di dalam MySQL prompt. Tuh, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai saat ini. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sekarang sudah masuk di dalam MySQL, maka di sini perintah-perintah dasar atau perintah-perintah yang dimiliki MySQL bisa kita jalankan ya.
Salah satunya adalah MySQL itu punya perintah show database. Nah, seperti ini. Nah, perintah ini dipakai untuk menampilkan semua database yang ada di dalam database MySQL. Contohnya ya, saya tekan enter. Maaf. Nah, ini kalau perintah salah, ini seperti ini contoh perintah salah ya. Contoh kalau ini perintah salah, Anda bisa menggunakan panah atas, panah bawah ya dari laptopnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah ada perintah salah. Yang salah adalah tanda buka kurungnya. Nih, nir buka kurung ini ya, nir ini buka kurung. Nah, kemudian saya jalankan lagi. Nih, show databases. Nah, tapi tidak pakai buka tutup kurung ini. Nah, jadi setiap perintah di dalam MySQL itu harus diakhiri dengan titik koma ya. Saat kita mengaksesnya lewat command prompt ya, ingat. Jadi lewat MySQL prompt ini atau lewat command prompt, jika Anda ingin mengakhiri perintah, maka harus diakhiri dengan titik koma, maka perintahnya akan dijalankan. Nih, show databases itu artinya untuk menampilkan semua database yang ada di dalam database MySQL. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada. Baik, sudah paham ya? Nah, selanjutnya Anda akan saya ajari bagaimana caranya membuat database baru ya. Membuat database baru. Saya gulung ya. Saya gulung seperti ini. Oke. Perintah untuk membuat database baru itu adalah create, ini saya tulis huruf besar aja ya, create database. Nah, database ya. Kalau di perintah yang pertama tadi show databases ada S-nya di sini. Tapi kalau untuk membuat database baru create database ya. Nah, nama database-nya apa misalnya ya? Misalnya nama database-nya itu misalnya toko ya, misalnya itu. Misalnya toko sushi ya, DB misalnya ya, toko sushi DB. Nah, misalnya ya. Jadi nama database itu tidak boleh menggunakan spasi ya, seperti ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh, seperti ini nggak boleh. Jadi kalau ada dua karakter harus disambung, sushi DB misalnya gitu ya, atau kita pisah dengan seperti ini, garis bawah, sushi DB. Terus kemudian diakhiri titik koma ya, toko sushi DB. Kemudian untuk menjalankannya tekan enter ya. Nih, query OK artinya perintah yang saya buat ya, perintah create database toko sushi DB itu sudah berjalan atau sudah dijalankan ya, query OK ya. Nah, Anda bisa melihat hasilnya ya, database-nya udah terbuat belum ya gitu. Bisa. Perintahnya apa? Yaitu perintahnya ini lagi, show databases. Oke. Enter. Nah, ini adalah toko sushi DB ya, yang sudah kita buat tadi. Apakah Anda juga berhasil membuatnya? Berhasil ya? Harus berhasil loh. Oke. Saya gulung ya biar mudah dipahami, biar mudah dilihat. Nah, sekarang jika Anda ingin membuat tabel baru di dalam sebuah database ya, maka Anda harus mengakses database itu, harus masuk ke dalam database itu ya. Caranya bagaimana untuk mengakses atau masuk ke dalam database, misalnya ke toko sushi DB? Caranya menggunakan perintah use. Nah, seperti ini. Kemudian toko sushi DB gitu ya. Kemudian titik koma lagi. Tekan enter. Nah, database change berarti sekarang posisi kita itu sudah masuk ke dalam database toko sushi DB ya, seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke dalam database, maka kita sekarang dapat
mengakses database itu, atau kita dapat membangun tabel dan relasinya di dalam database itu ya. Jadi pelajaran berikutnya ini sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk membuat tabel baru ya, buat tabel baru. Nah, sebelumnya saya akan menjalankan ini Microsoft Office dulu ya. Nanti akan saya contohkan perintah dasarnya ya. Sebentar. Bentar ya, sambil menjalankan Microsoft Office, ditunggu. Tuh, suara sambil mendengarkan alunan suara perkutut. Oke, ini membuat tabel. Nah, ini saya besarkan ya biar mudah. Membuat tabel itu sintaknya begini: create table, kemudian nama tabel, kemudian ini buka kurung, tutup kurung, gini seperti ini. Saya enter ya. Nah, ini misalnya kolom seperti ini, tipe, panjang, koma, kolom 2, tipe, panjang. Nah, kemudian seperti ini ya. Ini adalah perintahnya ya. Nah, ini adalah sintak untuk membuat tabel baru ya. Jadi create table, kemudian diikuti nama tabelnya. Nama tabel masih sama, tidak boleh menggunakan tanda spasi ya. Kemudian kolomnya disebutkan kolomnya apa saja ya. Kemudian kolom kedua nih ya. Kemudian ini primary key untuk mendefinisikan kunci primernya mana ya. Misalnya kunci primernya adalah kolom 1 ya. Jadi nanti kalau misalnya kolomnya itu ada 3 ya, maka di sini kolom 3. Nah, misalnya tipe itu tipe data ya. Nah, seperti itu ya. Nih sintaknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan mencontohkan di dalam database TokoSushi.db ya. Saya akan contohkan bagaimana caranya kita membuat tabel misalnya apa ya? Tabel kategori ya. Tabel kategori ya. Jadi misalnya ini kita mengambil studi kasusnya itu di dalam sebuah toko ya, aplikasi kasir atau aplikasi penjualan. Oke, jadi nanti hanya ada 2 tabel, hanya ada 2 kolom ya, yaitu kolom kode dan kolom nama ya. Kolom kode kategori dan kolom kode, nah seperti itu ya. Jadi dengan melihat ini contoh perintahnya ini, sintaknya ini, maka perintahnya begini: create table kategori ya. Kemudian ini buka kurung, saya enter, tapi saya ini nanti kemudian kode kategori, kemudian tipenya misalnya char 3 misalnya ya, koma, nama kategori varchar misalnya, koma, kemudian primary key. Nah, kode kategori, kemudian seperti itu ya, enter, tutup. Nah, ini adalah contoh perintah jika kita melihat ini sintaks di atas ya, seperti ini. Ini adalah tipe data varcharnya. Oke, kita bisa mengaplikasikannya lewat command prompt ya, seperti ini. Oke, saya praktekkan ya. Kembali ke sini. Oke, kita sekarang sudah masuk di dalam database TokoSushi.db.
Maka untuk membuat tabel kategori, membuat tabel baru, contoh seperti contoh tadi, maka perintahnya create table, kemudian nama tabelnya apa, misalnya kategori, kemudian buka kurung, saya enter ya biar mudah, atau Anda mengikutinya terus. Nah, di enter juga bisa. Nah, seperti ini. Kode kategori. Jadi selama belum diberikan titik koma, maka perintah itu masih berlanjut, belum dieksekusi, belum dijalankan. Tipe datanya char ya. Kemudian misalnya 3 koma ya. Enter. Nama kategori var char misalnya 100 koma ya. Kemudian primary key, kemudian kode kategori ya. Karena ini sudah tidak ada kolom baru lagi, maka ini nggak ada komanya. Nah, ini ya, saya tutup seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi ini kode kategori char, panjang datanya adalah 3 karakter, koma karena masih ada kolom baru. Nama kategori dengan tipe data varchar, itu kemudian panjang tipe datanya adalah 100, koma, kemudian primary key, karena sudah tidak ada kolom baru, maka tidak ada koma. Tekan enter ya. Jadi saya enter, kemudian masuk bawah, titik koma, enter. Nah, ini ada perintah query OK ya, query OK. Nah, artinya tabel kategori berhasil dibuat. Nah, seperti itu. Oke, sekarang silahkan Anda. Nah, bagaimana sekarang untuk bisa melihat daftar tabel yang ada di dalam database? Perintahnya adalah show tables. Seperti ini ya. Nah, ini perintah ini adalah menampilkan semua tabel yang sudah ada di dalam database aktif. Nah, ini tabel kategori ya. Nah, saya gulung ya. Nah, selanjutnya ada lagi perintah untuk melihat struktur datanya lagi. Jadi struktur data tabel kategori. Perintahnya adalah dash, nama tabelnya kategori, titik koma, enter. Nah, seperti ini kan strukturnya, struktur dari tabel kategori. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan lagi ya, membuat tabel barang ya. Sekarang saya akan mencontohkan membuat tabel barang ya. Oke. Misalnya tabel barangnya kita buat 5 kolom ya. Oke. Langsung saja ya di sini ya. Create tabel barang ya. Misalnya seperti itu. Nanti tabel barang ini nanti berelasi dengan tabel kategori misalnya ya. Nah, sini saya enter ya. Misalnya di sini kode barang, kemudian tipe datanya char, panjangnya misalnya 4 ya. Nah, nah, nama barang varchar misalnya ya, namanya 100, koma lagi, jangan lupa ya ini. Jadi buka kurung, tutup kurung, koma ya, karena masih ada kolom baru. Misalnya setelah nama barang apa ya, misalnya harga ya, harga beli misalnya ya. Harga beli itu dibuat int, integer artinya 12, koma ya. Terus buat lagi harga jual ya, buat juga int, nah 12, koma ya, koma ya. Kemudian saya enter lagi ya. Nah, apalagi ya, masih ada lagi enggak? Oke, masih ada. Stok ya, stok. Stok ada. Stok int lagi, misalnya 4 saja, koma.
Masih ada lagi nggak kolom barunya? Oh, nggak ada ya, nggak ada. Nah, berarti kalau nggak ada, ini sudah nggak ada kan? Ini udah koma, ini sudah koma. Nah, sekarang kita definisikan primary key-nya seperti ini, seperti perintah ini ya. Seperti perintah ini kita definisikan primary key-nya ya. Ini sudah kolomnya udah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih ada lagi ya. Tabel barang kita relasikan dengan kategori ya. Maka di sini ada lagi kolom kode kategori ya. Char 3 ya. Jadi seperti ini 3. Nah, kita relasikan. Ini caranya merelasikan ya. Kemudian enter. Sudah tidak ada lagi kan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita definisikan primary key-nya. Primary key kode barang, tutup kurung. Karena sudah tidak ada lagi kolom yang akan kita buat, maka langsung saja enter, kemudian kasih penutup. Begitu ya. Semoga tidak error ya. Kita jalanin ya. Iya. Nah, berjalan kan? Query oke ya. Tuh. Saya akan mencontohkan lagi nih. Yuk, perintahnya apa? Kalau untuk melihat daftar tabelnya ya show tables. Nah, sekarang sudah ada nih tabel barangnya ya. Perintahnya ini tadi membuatnya. Tuh. Nah, gimana dengan Anda? Berhasil nggak nih? Dengan mengikuti saya tadi berhasil nggak? Oh, ada yang error ya? Ya, ada yang error, nggak apa-apa. Diulangin lagi. Ya, diulangi lagi. Nah, caranya gini nih, ini trial error ya. Jadi jika Anda mengikuti saya kemudian ada error kok nggak bisa masuk ke MySQL Prom lagi. Nah, ini caranya begini. Ini saya contohkan ya. Create, saya contoh membuat error aja. Create table misalnya supplier. Ya, seperti ini. Dan saya enter misalnya. Kemudian gini ya. Nah, gini. Ini error ini sebetulnya ya. Ini error ini. Nah, jika Anda sudah tahu error, nggak usah dilanjutkan. Karena apa? Karena char tadi kan kelihatan ini nggak ada tutupnya ya. Sudah terlanjur di koma. Berarti walaupun Anda menuliskan lengkap perintahnya, maka pasti nanti error. Nah, karena itu sudah diakhiri saja kayak gini. Nah, sudah tahu error kok, karena kita bisa mengulanginya lagi, ya. Perintah yang benar di sini ada perintah yang benar ya. Itu bisa bisa tidak diketik lagi, tapi dengan menggunakan panah atas panah bawah di keyboard. Nah, seperti ini ya, tinggal enter. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa dilengkapin. Nah, gini ya. Nah, kemudian jika enter, nah, oh ini salah, nggak ada komanya, maka komanya bisa dilanjutkan di sini. Kemudian nama supplier. Seperti itu. Misalnya 100. Ya, seperti itu ya, koma. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian bisa dilanjutkan langsung nih primary key. Misalnya di sini saya langsung akhiri ya. Ini, salah. Nah, ini ya salah tadi. Apa? Karena di sini koma, tapi langsung kita tutup. Nah, karena biasanya kan kalau koma seperti ini, itu definisikan koma berarti kita akan membuat kolom baru. Nah, berarti seperti ini dia akan menjelaskan salah, berarti kamu mendapatkan kesalahan di dekat perintah ini, near tanda ini. Nah, gitu ya ini. Jadi apapun kalau misalnya Anda melakukan kesalahan kemudian ini salah, ditutup aja. Ditutup begini. Titik koma atau begini. Ya, atau apa yang kurang kasih seperti ini. Jadi nanti tergantung salahnya. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh cara menghilangkan error ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya lakukan dengan benar. Create table supplier. Misalnya ya, di sini kode
char misalnya ya 3, nama supplier char misalnya 100, misalnya alamat ya, misalnya char 100. Nah, kemudian apa lagi? Nomor telepon. Nah, varchar. Kalau saya sudah cepat nih ngetiknya. Nah, ini ya. Dan primary key. Kode supplier. Sudah. Nah. Terus kemudian titik koma. Ya. Nah, kan sudah kan? Nih, jalan ya. Oke, melihat daftar tabelnya. Show tables. Nah, itu kan barang kategori supplier ya, sudah ada kan? Nih. Nah, sekarang ada perintah yang dipakai untuk menghapus tabel ya, tapi hati-hati, perintah ini nanti kalau sudah dipakai untuk menghapus tabel, maka semua tabel di dalam semua data dan strukturnya di dalam tabel akan terhapus ya. Perintahnya misalnya seperti ini, drop perintahnya, drop table ya, jadi nggak ada s-nya karena kita akan menghapus. Kalau show tables tadi ada s-nya ya, tables gitu ya. Nah, drop table, kemudian nama tabelnya misalnya apa, supplier. Nah, misalnya gitu ya, saya tekan enter. Nah, nih ya, drop table supplier ya. Nanti berarti kalau kita lihat lagi show table, nah gini, kan supplier sudah nggak ada lagi, sudah terhapus ya, seperti itu. Nah, database juga bisa dihapus ya, tapi jangan ya, nanti kita udah susah-susah mau membuatnya kok nanti dihapus ya. Nah, jika Anda ingin merasakannya, bisa Anda mencobanya ya. Nih. Jadi kalau mau menghapus database itu drop databases ya. Tetapi sebetulnya kalau Anda ingin menghapus database itu bisa dari sini langsung ya. Database MySQL itu tersimpan di sini. Nih. Jadi di C sum MySQL data ya. Nah, itu database MySQL ada di sini. Di data. Nih toko Susi DB tadi database-nya ini. Sebenarnya Anda bisa menghapusnya lewat sini ya. Jadi nggak usah lewat sini, bisa. Nah, seperti itu. Oke. Apakah Anda sudah paham ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang coba Anda praktekkan lagi membuat tabel supplier ya. Oke, sambil ini ya, menghafal sambil mengingat-ingat perintahnya. Table supplier. Nah, itu ya. Supplier. Seperti ini, enter. Kemudian kode supplier seperti tadi ya, char 4. Nah, biasanya kalau perintah lebih lengkap lagi itu ada ini, ada perintah ini, not null. Nah, seperti ini. Enter. Dan nama supplier varchar 100. Nah, ini seperti ini. Kemudian alamat varchar 100, kemudian nomor telepon ya, varchar yang 20. Dan apalagi ya, primary key ya, misalnya 10. Oh, kok 10, kode supplier. Nah, ini ya, enter. Oke, sudah bisa dipahami? Enter ya, ini sudah ya. Jadi table supplier, nih alamat, ini koma semua.
Jadi not null itu artinya biasanya bahwa datanya itu harus diisi ya, harus diisi. Kemudian tekan enter. Nah, sudah selesai. Melihat hasilnya, show tables. Tuh. Ya. Show tables ya. Nah, kemudian coba Anda saya kasih PR untuk membuat tabel baru lagi. Tabelnya itu misalnya customer ya, atau pelanggan. Ayo, bisa nggak? Saya coba bareng-bareng ya. Kita coba bareng-bareng. Create table customer. Ini ya. Customer, ini ya, kode atau pelanggan. Customer. Char misalnya 4 not null. Karena kode customer nanti dipakai kunci primer, kasih not null. Nama customer varchar. Kalau Anda bisa mengetik dengan 10 jari maka lebih gampang ya, tab. Jadi tekan kalau mau menulis huruf besar kasih tab, caplok ya, caploknya itu caps lock. Nah, caplok. Nah, alamat varchar 100, dan nomor telepon varchar 20. Enter lagi. Primary key dalam kurung kode customer ya, enter, tutup. Udah. Nah, udah kan? Jadi kan? Coba dilihat lagi hasilnya. So tables. Tuh kan? Barang sudah ada, customer sudah ada, kategori juga sudah ada. Nah, ya kan? Nah, apalagi tuh yang bisa dibuat ya. Jadi bisa, kalau Anda membuat program toko maka di situ nanti ada database penjualan, kemudian pembelian ya, mungkin retur ya, seperti itu. Oke, untuk perintah-perintah dasar pembuatan database dan tabel sekian dulu ya. Jadi Anda bisa mempraktekkan lewat komputer Anda ya. Anda bisa mempraktekkan lewat komputer Anda dengan melihat video saya. Jadi Anda bisa menjalankan kemudian mempause jika Anda ingin mengikuti perintah-perintah yang tadi saya ajarkan ya. Seperti itu. Jadi nanti Anda bisa mengikuti video berikutnya, video kedua dari panduan dasar database MySQL lewat command prompt ini. Nanti Anda akan belajar mungkin memodifikasi tabel, atau mungkin Anda akan belajar juga bagaimana caranya menginsert ya, atau menyimpan data ke dalam tabel ya. Baiklah, sekian dulu ya. Sekian dulu perjumpaan dengan saya. Artikel video ini disponsori oleh Bonafide Komputer. Jadi Bonafide Komputer itu menjual program-program aplikasi yang dilengkapi dengan source code. Nah, program-program yang kami jual dapat Anda gunakan untuk referensi penggarapan program skripsi atau juga program tugas akhir Anda, khususnya Anda mahasiswa teknik informatika, manajemen, juga sistem informasi ya. Anda juga bisa menggunakan program kami untuk keperluan bisnis Anda. Jadi untuk toko, bisa untuk perpustakaan Anda, atau mungkin untuk keperluan yang lain. Kami menjual programnya beraneka ragam ya. Nah, apabila Anda mahasiswa informatika, maka dengan adanya program kami, mudah-mudahan kami bisa membantu Anda untuk lebih mudah, lebih cepat dalam menyelesaikan proyek tugas akhir dan skripsi Anda ya. Dengan adanya contoh yang siap dipakai, maka Anda dapat langsung menggunakan program kami, atau Anda juga bisa memodifikasi program kami, atau mungkin Anda bisa mengcopy sebagian dari program kami ya. Seperti itu. Nah, baik. Silahkan Anda mengakses website Bonafide Komputer untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Salam dari saya, Bonafide Nugroho dari Lampung. Salam.